Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih udah join buat pertemuan 7 malam ini. Eh, untuk pertemuan hari ini mungkin bahasanya akan panjang. Sebelum itu kita baca doa sebelum belajar dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang kurang lebih artinya ya Allah tambahkan aku ilmu dan berikan aku rezeki dan kepahaman dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oh ya, sebelumnya untuk presensi mungkin bisa mengisi di link intipin presensi, bisa di-share mungkin dari Arik atau Adib mungkin. Oke, kita lanjut daripada kemalaman. Jadi materi hari ini ada 5, yang lumayan banyak. Ada mada iwat, mada sila, mada batal, mada tamkin, sama mada lin. Ini lanjutan dari materi minggu lalu mengenai bagian dari mada far'i yang ada 13 kurang lebih. Kita lanjut. Sedikit reminder lagi mengenai apa itu tajwid. Jadi kurang lebih tajwid itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kalau di ilmu qiraah kita itu mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan sifat-sifat yang ada. Kata tajwid itu berasal dari jawada jawid tajwidan yang artinya bagus atau indah. Lalu mengapa kita eh, belajar tajwid? Kalau dari yang aku tahu bisa memperbaiki baca Al-Quran yang pastinya itu, kemudian menghindari terjadinya perubahan makna bacaan, memudahkan untuk menghafal Al-Quran, dan satu syarat untuk menjadi imam sholat. Lalu untuk review pertemuan minggu lalu ada beberapa materi mengenai matobi'i dan beberapa dari bagian dari mat far'i. Jadi secara garis besar hukum mat itu terbagi menjadi dua, ada matobi'i sama mat far'i. Lalu apa itu matobi'i? Matobi'i itu adalah mungkin dari matnya sendiri. Matnya secara bahasa itu panjang artinya. Lalu matobi'i kalau dalam ilmu tajwid dia itu mat biasa atau mat asli. Jadi seperti awal dari hukum mat itu artinya itu dari matobi itu sendiri. Awalnya maksudnya itu. Nah, matobi ini tuh terjadi ketika ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah, huruf ya sukun setelah kasroh dan wawu setelah doma. Mungkin kalau kita lihat di contoh ini, alif ini kan berada setelah fathah. Nah ini matobi, ada fathah bertemu dengan alif, kemudian ada kasroh bertemu dengan ya, dan ada doma bertemu dengan wawu. Panjangnya ada satu alif atau dua harokat, jadi dibaca da, di, du. Jadi kurang lebih panjangnya dua ketukan atau dua harokat. Dan mungkin biar nggak bingung bedanya alif dengan hamzah. Alif itu dia nggak punya harokat, jadi ya berupa garis doang gitu biasanya. Kalau hamzah dia itu punya harokat antara fathah, kasrah, dhamma dan sukun dan semacamnya. Dan dia juga bisa ada alif yang ada hamzahnya. Nah berarti itu hamzah bukan alif. Kalau dia alif doang nggak ada hamzahnya, nggak ada harokatnya, berarti dia itu alif. Maksudku kalau garis doang, dia nggak ada hamzahnya, nggak ada harokatnya, itu berarti dia alif. Mungkin lanjut. Nah, dari mad ini yang aku pernah pelajari dulu ada kurang lebih ada 13 bagian atau jenis gitu. Mungkin kita lanjut dulu. Jadi yang minggu lalu kita udah belajar yang mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil, mad arid sukun. Hari ini kita akan belajar yang 4 ini ditambah yang satu. Jadi lumayan banyak. Yang mad wajib mutasil. Secara bahasa wajib ya, berarti harus seperti bahasa Indonesia gitu, dan mutasil itu bersambung. Nah, kalau dalam ilmu tajwid, mad wajib mutasil ini mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi banyaknya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi kalau kita lihat di contohnya, ini kan ada mad tabi'i fathah bertemu dengan alif. Nah, ketika fathah bertemu dengan alif ini ada hamzah setelahnya, maka dia masuk ke mad wajib mutasil, bukan mad tabi'i lagi. Nah, kita tahu ini satu kata atau beda kata, itu kalau dari pengalamanku, kita ya harus belajar bahasa Arab gitu. Jadi, tahu ini satu
kesatuan atau kata yang berbeda yang saling nempel gitu. Kalau hari tiga contoh ini mereka ini satu kata berdiri sendiri. Emang ja itu emang satu kata, liko ana satu kata, dan nida anya itu satu kata. Jadi ada matobi'i yang entah fathah bertemu alif atau dhamma bertemu waw atau kasroh bertemu ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Lalu untuk mad jaiz mufasil itu hampir sama kayak mad wajib mutasil, cuma bedanya dia itu berbeda kata. Nah, jadi ini kan tadi udah gue bilang kalau alif berharokat dia itu hamzah, bukan alif lagi. Nah, ketika ada fathah bertemu dengan alif, dia kan jadi matobi'i. Lalu dia bertemu dengan hamzah, maka dia jadi mad jaiz mufasil. Soalnya hamzahnya berbeda kata, bukan satu kata. Ma ini berdiri sendiri, agna ini berdiri sendiri. Jadi kalau digabung, ma agna. Jadi ini juga fiha ahqobah. Jadi kalau baca pendek ahqoban. Nah, jadi kurang lebih kalau berbeda kata, ya hampir sama sih dibacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Cuma kita harus juga tahu ini hukumnya masuk ke mad wajib atau mad wajib mutasil atau mad jaiz mufasil. Soalnya kan mufasil itu bermakna terpisah. Terpisah itu maknanya terpisah katanya. Kalau mutas itu tergabung. Tergabung apanya? Katanya yang gabung. Jadi ini satu kata gitu. Kurang lebih reviewnya, oh ya sama ada yang terakhir ada arid di sukun. Review pertemuan kemarin, kalau arid itu secara bahasa itu tampak atau muncul dan di sukun itu bermakna karena sukun. Jadi kalau diartikan dia itu akan muncul ketika ada sukun. Kalau dalam ilmu tajwid, pada arid sukun itu mad tabi'i bertemu huruf itu dibaca wakof. Jadi kalau kita lihat di contohnya langsung aja, kan ada kasro bertemu dengan ya sukun ini seharusnya ada sukunnya. Jadi kasroh bertemu ya sukun, terus dia ada huruf hidup setelahnya. Nah, kalau misalnya dibaca wakof, huruf hidup setelahnya, dia masuk ke mada arid di sukun, matobi'inya. Tapi kalau nggak dibaca wakof, dia tetap matobi'i. Jadi yang awalnya bidini, jadi bidin. Untuk panjangnya ini sebenarnya ada, kalau nggak salah perbedaan, bisa ada yang 4, ada yang 6 harokat. Tapi dari aku sendiri pengalaman belajar dulu 6 harokat. Jadi 6 ketukan. Kurang lebih review pertemuan minggu lalu ada itu, jadi ada matobi'i, mada wajib mutasil, mada jaiz mufasil, sama mada arid disukun. Mungkin ada yang ditanyain dari pertemuan minggu lalu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi masuk ke mada far'i nomor berapa? Nomor 4 berarti ini. Karena di mada wajib mutasil, mada jaiz mufasil, mada arid lisukun, terus ini mada iwat. Nah, apa itu mada iwat? Mada iwat itu iwatnya sendiri secara bahasa itu bermakna ganti tanwin. Jadi kalau dalam ilmu tajwid, mada iwat adalah kata yang beraliran fathaten atau fathah tanwin yang dibaca wakof selain tak marbuto. Jadi kalau kita lihat contohnya langsung aja. Jadi kan ada afwajan. Nah, dia ini ada fathaten, lalu dia dibaca wakof. Nah, dia masuk ke mada iwat. Jadi kalau kita mau tahu mada iwat atau bukan, kalau ada sebuah kata yang dibaca wakof dan dia bukan tak marbuto dan dia punya ada fathaten, maka dia masuk ke mada iwat. Dibacanya satu alif atau dua harokat. Jadi kalau awalnya dibaca, kalau nggak wakof afwajan, kalau wakof dibaca afwaja. Jadi dibaca panjang. Dan fathatnya hilang, jadi tinggal fathah doang. Untuk mada iwat sendiri hanya fathaten doang, nggak ada kasroten, domaten, nggak ada. Jadi dia fokus di fathaten, di akhir kata, bukan tak marbuto hurufnya. Soalnya kalau ini tak marbuto ini aku kasih contoh yang tak marbuto. Kalau tak marbuto diwakofkan dan dia berharokat fathaten, huruf taknya itu bakal berubah jadi hak. Jadi bukan fathatanya yang berubah jadi fathah, tapi malah taknya yang berubah jadi hak. Jadi yang awalnya maghfiratan jadi maghfirah. Jadi nggak dibaca panjang, cuma dibaca kayak haknya itu dikeluarin gitu. Dan itu nggak dibaca panjang gitu. Jadi mada iwat intinya ada kalimat atau kata yang
wakof dan dia berfathatain dan bukan tak marbutoh, berarti dia dibaca mada iwad. Kurang lebih kayak gitu yang mada iwad. Kalau di contoh kita lihat di surat Al-Adiyat, biasanya kan kebanyakan wakaf itu di akhir ayat ya, kecuali kalau kita nggak kuat nafas, apa namanya, kita berhenti nyari tempat yang enak buat berhenti terus kita lanjut lagi. Nah jadi kalau yang di sini kita lihat langsung di akhir ayatnya aja gitu. Sebenarnya yang ayat 1 dobaha, karena awalnya dia ada fathatain, lalu dia dibaca wakof, jadi fathatannya hilang. Lalu ada kodeha, lalu ada subaha, ada nakoa, ada jam'ah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ini beda. Dia bukan ada iwat. Ini eh, sebelumnya tadi. Kalau nggak salah ada arid disukun ya. Ya, ini mada arid disukun. Domaten bertemu wawu kan matobi'i. Doma maksudku doma bertemu dengan wawu matobi'i. Lalu setelahnya ada huruf itu dibaca wakof. Mada arid disukun. Ini juga pada arid disukun, kastro, bertemu ya sukun, itu matobi'i. Tapi setelahnya karena ada huruf hidup dibaca wakof, berarti dia masuk ke mada arid disukun. Bertemu dengan sukun atau terjadi wakofnya itu. Ini juga mada arid disukun, mada arid disukun. Dan ya semuanya mada arid disukun yang terakhir-terakhir. Cuma yang awal-awal ini mada iwat. Jadi incarannya pokoknya fathaten dibaca wakof bukan tak marbuto. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin apa ada yang ditanyain dari Mada Iwat? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, lanjut Mada Far'i yang ke berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima ya. Ya, yang kelima. Mada Far'i yang kelima itu Mada Sila. Apa itu Mada Sila? Mada Sila itu secara bahasanya sila sendiri itu bermakna lanjut. Jadi mat itu tidak akan muncul kecuali ketika dibaca lanjut atau tidak berhenti. Jadi kebalikannya mada arid sama mada mada arid disukun sama mada iwat. Dia akan terjadi ketika dibaca wakof. Kalau mada sila dia akan terjadi ketika tidak dibaca wakof atau dibaca lanjut. Nah, dalam tajwid mada sila ini setiap huruf hak domir atau kata ganti domir itu bermakna kata ganti yang sebelum dan setelah huruf tersebut, setelah huruf hak domir itu dapat huruf hidup. Jadi sebelum hak domir ada huruf hidup dan setelah hak domir ada huruf hidup. Nah, mungkin dari teman-teman bingung gitu, apa itu hak domir? Soalnya ini materinya lebih ke materi nahwu. Jadi mungkin secara singkatnya hak domir itu hak yang merupakan kata ganti orang ketiga. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia dia itu kan kata ganti orang ketiga. Tapi kalau ada nyanya itu kan juga bisa ada ganti orang ketiga yang menunjuk ke pemilikan seseorang gitu. Jadi ya, hampir sama kayak bahasa Indonesia, ada katanya di dalam bahasa Arab yang salah satu contohnya itu berupa hak domir itu. Sebenarnya ada beberapa contoh domir yang bermakna kata ganti orang ketiga yang bermakna kepemilikan, tapi aku kasih contoh yang satu doang aja yang hak domir ini biar nggak bingung. Itu lebih ke nahunya soalnya. Jadi haknya itu ini, lahu ini contohnya. Dia itu tidak pada dasarnya atau pada dalam bahasa Arab, dia itu pasti hukum bentuknya itu doma, tapi bisa jadi kasroh apabila sebelumnya itu kasroh. Jadi dia ngikutin sebelumnya harokat sebelumnya. Kalau dia fathah atau doma, dia dibaca doma. Kalau dia kasroh sebelumnya dibaca kasroh. Nah, contohnya ini lahu ini sebenarnya lah ini dia itu berdiri sendiri. Dia itu huruf yang mungkin bisa dimaknai sebuah kepemilikan. Aku lupa lah itu maknanya apa. Kalau bini dengan, jadi kalau ada haknya berarti dengannya. Kalau ala ini atas, jadi ada kata ala sama hak, berarti kalau ada haknya berarti atasnya. Kalau la ini aku lupa artinya apa. Jadi kurang lebih gitu. Dia itu bakal nempel di kata yang bisa bermakna kepemilikan gitu, hak domirnya itu. Nah, kembali ke mada sila. Jadi mada sila ini hukumnya akan muncul ketika ada hak domir yang sebelum dan setelahnya itu huruf hidup. Nah, mada sila sendiri itu terbagi menjadi dua. Mungkin biar kebayang, kita lihat di contohnya. Kalau yang kosiro ini dibaca panjangnya cuma 2 harokat. Jadi, ya seperti yang tadi Ibu jelasin, hak domirnya itu sebelum dan setelah itu hurufnya huruf hidup.
atau bukan sukun. Jadi kalau di contoh kita lihat walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kan ada hak domir. Dia ini aslinya lam ini bisa berdiri sendiri, lalu kesambung sama hak. Nah, kita lihat di haknya ini sebelum ini huruf itu berupa lam yang berharokat fathah dan setelahnya itu kaf yang huruf hidup atau kaf yang berharokat doma. Nah, berarti dia masuk ke mad silah kosiro, dibaca panjang dua harokat. Biasanya incerannya itu dia ada domanya itu bukan doma yang kayak gini, tapi doma yang kebalik. Ya kebalik gitu. Terus fathah atau kasurnya itu fathah yang panjang gini, bukan yang miring. Kasurnya juga yang panjang, bukan yang miring. Biasanya incerannya gitu kalau mad silah. Jadi contohnya kurang lebih balam yakul lahu kufuwan ahad fa ummuhu hawiyah. Jadi ada huruf hidup mim sama ha, sebelumnya itu mim, setelahnya ha. Lalu ini lirabbihi lakanud. Ada huruf hidup ba sama huruf hidup lam yang dia diapit oleh hak domir ini. Mungkin kita lanjut ke yang tawila. Jadi kalau yang mada sila tawila, ini sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mada sila tawila itu dia sama kayak yang eh, kosiro. Bedanya dia itu eh, setelahnya itu harus hamzah gitu. Jadi sama kayak mada sila kosiro, dia itu sebelumnya huruf hidup dan setelahnya huruf hidup, tapi ditambah syarat setelahnya itu berupa hamzah. Jadi kalau kita lihat di contohnya itu malahu akhlada. Nah, kita lihat dia sebelumnya ada huruf hidup lam berharokat fathah dan setelahnya ada hamzah berharokat fathah. Ini kan sudah aku beritahu kalau alif dia berharokat, dia masuk ke hamzah, bukan alif lagi. Alif itu nggak berharokat, nggak punya hamzah, itu baru alif. Nah, jadi kita lihat bahwa setelahnya hamzah maka dia masuknya ke tawila, bukan kosiro. Contoh yang maluhu idza tarodda. Ini juga sebelumnya lam berharokat doma dan setelahnya hamzah berharokat kasroh. Dan sama juga dengan yang ini min dunihi aliha. Sebelumnya nun berharokat kasroh sama hamzah berharokat fathah. Jadi dari mad sila ini kalau bisa disimpulin dia itu yang pastinya hurufnya itu hak dulu. Kita harus tahu kalau dia itu hak domir, bukan hak yang asli dari kata itu, kata bahasa Arab itu. Itu yang pertama. Kalau dari situ udah pasti hak domir, kita lihat sebelumnya itu dia huruf hidup enggak. Kalau iya kita lihat setelahnya. Nah setelahnya kalau juga huruf hidup, kita lihat dia huruf hidupnya itu hamzah atau bukan. Kalau bukan hamzah berarti kosiro. Kalau hamzah berarti tawila. Jadi ngajaknya itu dari dia hak domir dulu atau bukan. Terus sebelumnya dia huruf hidup atau huruf mati. Huruf mati itu kayak sukun gitu. Terus setelahnya itu dia huruf hidup atau huruf mati dan setelahnya itu dia hamzah atau bukan. Kurang lebih yang mad silah seperti itu. Mungkin kalau dicontoh apa ada yang mau nyoba? Contohnya kebetulan setiap materi satu doang. Jadi sekali contoh langsung lanjut ke materi. Nyari yang mad silah aja. Mad silah kosiro sama mad silah tawilah. Incarannya huruf H. Oke, kayaknya belum ada. Jadi kalau di surah Al-Ikhlas ini kita lihat, mungkin ini, Allah ini kan ada huruf H. Menurut mungkin teman-teman bisa chat di kolom komentar, ini termasuk hak domir atau bukan? Maksudnya hak kata ganti atau hak yang emang dari kata Allah itu sendiri? Ini bisa bukan atau termasuk gitu.
kayaknya masih pada bingung. Jadi Allah ini haknya itu hak asli dari kata Allah, bukan hak domir. Kan nggak mungkin artinya Allahnya gitu kan, aneh. Emang dan nggak mungkin Allah katanya nggak pakai hak. Kalau kita artikan Allahnya, berarti kata dasarnya itu cuma Allah, nggak pakai hak. Nah, itu kan nggak mungkin. Berarti hak ini, hak yang di Allah ini termasuk dari bagian dari kata Allah itu sendiri. Jadi haknya bukan hak domir. Berarti ini nggak termasuk. Kemudian Allah sama juga nggak termasuk. Walaupun ini kalau kita lihat, dia sebelumnya ini huruf hidup. Lalu setelahnya juga huruf hidup. Tapi dia nggak dibaca panjang. Sampai kayak 6 harokat atau 5 harokat gitu. Soalnya ya emang ini bukan kata ganti gitu. Terus kita lihat, nah ini baru kita ada yang kosiro. Kosiro yaitu lahu kufuan ahad. Nah kadang juga ya Al-Quran, mungkin Al-Quran Saudi, aku agak lupa, maka Madinah gitu, yaitu nandain mad silahnya itu berupa ada tambahan kayak huruf wawu atau huruf ya gitu di di apa ya di katanya gitu. Kalau di Al-Quran Indonesia setauku kalau doma jadi domanya kebalik, kalau fathah sama kasroh jadi ada panjangnya gitu. Tapi ya intinya pokoknya kalau kita tahu ini domir atau hak kata ganti, lalu sebelumnya dia ini berharokat atau huruf hidup dan setelahnya dia juga berharokat atau huruf hidup, berarti dia masuk ke mad silah. Nah, berhubung setelahnya bukan hamzah, berarti masuk ke mad silah kosiro. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyain dari teman-teman. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ke mad badal. Jadi apa itu mad badal? Mad badal itu secara bahasa kata badal sendiri itu merupakan ganti gitu. Jadi yaitu mengganti hamzah sukun menjadi mad. Nah, mungkin kalau kita lihat definisi dalam ilmu tajwidnya, mad badal ini hamzah yang dibaca panjang karena setelahnya ada huruf mad dan setelah mad itu tidak ada hamzah atau sukun. Nah, mungkin agak biar nggak membingungkan ini ada aku ngambil dari sebuah artikel gitu yang jelasin juga mengenai mad badal. Jadi kan ini ada hamzah gitu. Nah, terus ada Hamzah ini berharokat fathah dan kebetulan setelah fathah ini ada alif. Jadi dia kan masuk ke matobi'i. Nah, kalau dalam konteks hukum ini dia nggak masuk ke matobi'i, tapi masuknya ke mad badal. Jadi gambarannya itu maksudnya mengganti hamzah sukun menjadi mad itu aslinya di sini tuh kayak ada sukunya gitu, tapi dihilangkan. Jadinya cuma langsung hamzah ketemu dengan alif, hamzah ketemu dengan ya, hamzah ketemu dengan wawu. Jadi kurang lebih maksud dari pengganti hamzah sukun menjadi mad itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bertemu dengan hamzah, dia kayak matobi gitu, hamzah yang fathah, dia setelahnya ada alif, hamzah kasroh setelahnya ada ya, dan hamzah dhamma setelahnya ada wawu. Dia bukan masuk ke matobi'i, tapi masuk ke mad badal. Panjangnya sama kayak matobi'i, dua harokat. Tapi hukumnya lebih ke mad badal, bukan matobi'i. Jadi kalau dibaca amanah, imanan, utuh. Jadi kurang lebih gitu. Yang ini baru matobi'i, yang doma bertemu wawu itu matobi'i. Kalau yang ini mad badal. Ya kurang lebih mad badal itu sih. Jadi nggak terlalu susah kalau kita bedainnya. Pokoknya kalau bukan hamzah, selama dia nggak ada apa ya tambahan-tambahan di setelahnya atau sebelumnya yang mempengaruhi hukum lain, dia matobi'i. Kalau dia hamzah, berarti dia mad badal. Nah, ini yang contohnya. Nah, ini bro ini udah gabung ini. Dia ada fathah sama alifnya itu gabung jadi panjang gitu. Eh, ini nggak termasuk. Bentar. Lah. Ini hamzanya langsung gabung ke lanya ini. Jadi dia itu kan dibaca panjang kan, langsung digabung ke huruf la. Tapi ini aku agak ragu-ragu sih. Lebih ke yang ini aku. Kayaknya ini keliru contohnya. Lebih yang ini. Ini hamzanya dia kan berharokat doma bertemu dengan waw masuk ke matobi, tapi berhubung dia hamzah berarti dia masuk ke mad badal. Ini kayaknya salah yang ini contohnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyain.
Atau mau ada yang nyoba cari mat badal di Al-Jazi ayat 3 sampai 5. Intinya Hamzah yang mat tobi'i itu mad badal. Kan ada yang mau nyoba. Jadi kalau dilihat sih hmm, ini udah kegabung semua ya. Nah, ini udah kegabung semua di apa namanya di tulisan Arabnya. Jadi kalau kita lihat ini kan ini termasuk mad badal ini. Dia Hamzah, Hamzah itu langsung kegabung sama harokat fathahnya gitu. Jadi kalau kita misalnya ini dibongkar gitu, dia ada Hamzah, harokat fathah ketemu dengan alif. Ini mad badal. Terus ini juga ini harusnya Hamzah, harokat fathah ketemu dengan alif, mad badal. Jadi bisa ditulisnya itu bisa digabung gini atau ditulis Hamzah sama Alif. Tapi kan kalau Hamzah sama Alif kayak terlalu kaku ya nulisnya. Biasanya bahasa Arab itu kalau ada Hamzah sama Alif digabung langsung gitu. Apalagi kalau masuk mad badal emang biasanya dikasih tanda fathah panjang. Kayak ini juga ayatun ini Hamzah bertemu dengan fathah kemudian ada alifnya jadinya ini alif yang panjang gitu dia masuk ke mad badal kayaknya itu aja saja ini ayatun ini juga ayatun lah ayatin ini mim ini waw bukan ini ya bukan iya nggak ada lagi mungkin mungkin kita lanjut atau ada yang ditanyain. Oke kalau nggak ada kita lanjut yang keempat matamkin. Kalau dari urutannya ini masuk ke 4 7 berarti yang ketujuh ini. Nah, mat tamkin sendiri itu secara bahasa tamkinnya itu menempatkan gitu. Nah, kalau mungkin secara bahasanya masih membingungkan ya. Tapi kalau dalam itu ilmu tajwidnya sendiri, mat tamkin itu huruf ya bertasdid dan berharakat kasroh. Jadi gambarannya kayak gini, ya bertasdid dan kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Jadi kalau kita lihat di contohnya ada huyitum an-nabiyina illiyina. Nah, jadi ada ya bertasdid kasroh bertemu dengan ya sukun atau setelahnya ada ya yang sukun. Maka dia masuk ke matamkin. Cara bacanya panjangnya satu alif atau dua harokat. Jadi nggak langsung huyitum, bukan gitu. Jadi huyitum. Dia ada kalau aku biasanya bacanya itu agak ditekan biar panjangnya itu biar kelihatan. Kalau di ini ada ya sukun di dalamnya. Soalnya bisa saja kalau kita bacanya nggak ditekan, cuma huyitum. Nah, ngiranya tuh yaknya ini yang panjang. Dia ada apa? Misalnya dia punya alif panjang gitu ke bawah atau gimana. Nah, kalau misalnya kita tekan ada ya sukun, berarti lebih ditekan lagi bacanya gitu. Huyitum. Ada penekanan yang lebih. Biar orang kalau lihat kita baca lewat lisan kita, dia tahu kalau itu ada ya sukun di bacaan kita. Walaupun sebenarnya nggak terlalu saklek ya, tapi ya sebisa mungkin kita baca sesuai dengan makhluk yang ada di bacaannya gitu. Kalau dia ayat sukun berarti lebih ditekan, kalau dia alif atau fathah yang panjang ke bawah berarti nggak perlu ditekan gitu, cuma dibaca panjang. Ya kurang lebih ini sih matan nggak terlalu susah, cuma hafalannya banyak, matnya soalnya banyak. Yang lebih susah di situnya. Beda ini nih mat apa itu yang perlu dibiasain. Nah mungkin ada yang mau nyoba nyari mata mungkin di surat An-Nisa ayat 86. Pokoknya ayatnya dua deh, itu intinya.
yang satunya bertasdid, yang satunya sukun. Bertasdid kasroh. Izin mencoba Mas. Monggo hati. Wa idza huyitum mat tamkin, terus udah nggak ada sih Mas. Oke, coba itu dibaca sampai habis ayatnya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Oke, makasih ya. Tip, ya benar yang di ayat surah An-Nisa 86 ini cuma satu aja yang matamkinya, yaitu yang huyi itu nanti yang sesuai dengan contoh yang tak jelasin sebelumnya, yaitu ya sukun, ya tasdid kasroh bertemu dengan ya sukun. Kalau yang lainnya dia cuma ini ya tasdid fathah, dia nggak termasuk, dan setelahnya bukan ya lagi. Ini ya tasdid doma nggak termasuk, soalnya setelahnya bukan ya ya sukun dan dia doma bukan kasroh. Jadi yang sisanya nggak termasuk. Mungkin kalau lebih kayak gitu yang mata mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyain. Oh ya, mungkin kalau kita lihat di ayat ini hukum-hukum yang udah pernah dipelajari ada iza ini fathah bertemu dengan alif atau bi, kemudian ada mim sukun bertemu ba, ikhfa ikhfa syafawi, ya ikhfa syafawi ya. Mim sukun bertemu ba masuk ke hukum mim. Terus kasrotin bertemu dengan fa masuk ke ikhfa, hukum nun sukun atau tanwin, ya masuk ke ikhfa. Terus doma bertemu dengan wawu atau bi, lalu ada alif lam nggak ada, nun sukun bertemu dengan ha idhar, hukum nun sukun. Kemudian ini termasuk atau bi kan fathah bertemu dengan alif, lalu ada hamzah setelahnya, berarti made ini made apa? Made sila tawila. Eh, ya made sila tawila. Aku juga agak lupa. Enggak, made jais mufasil. Made jais mufasil. Dia soalnya beda kata. Kan minha au ini satu kata. Au ini artinya atau, minha itu darinya. Tapi haknya nih hak bukan hak yang tadi. Kalau hak yang tadi itu hu. Domirnya itu domir laki-laki, ini domir perempuan. Ha. Nah, ini berhubung dia beda kata dan ada fathah dengan alif dan setelahnya hamzah, jadi dia masuk ke mad jaiz munfasil yang berbeda kata, ada hamzahnya. Kemudian ada doma bertemu dengan wawu atau bi, fathah bertemu dengan alif atau bi, inna guna, Allah lafzul jalalah tafhim, ya Allah. Lalu kaf, fathah bertemu dengan alif atau bi, lalu ini aku agak ragu sih masuk ke made badal atau bukan. Iya made badal ya. Iya aku agak ragu ini masuk ke made badal atau bukan, soalnya alif kan tapi dia bukan alif. Ini yang tahu bisa membantu. Terus ini ya kasroten bertemu dengan ha idhar, lalu kasroh bertemu dengan ya sukun atau bi, lalu ini kan tadi yang fathaten diwakofkan, dia masuk ke made iwa. Semua kata atau semua huruf yang berfathahatan dan diwakafkan masuk ke mad iwad kecuali tak marbutoh. Ya kurang lebih itu sih. Alif lam nggak ada ya. Alif lam nggak ada. Hukum ro. Oh ya hukum ro. Ini ro tafkhim. Lalu udah banyak yang kita pelajari soalnya. Ada ro tafkhim, ro tarkik. Kita lanjut madalin yang terakhir untuk hari ini. Masih ada lagi sebenarnya yang mad far'inya cuma lanjut minggu depan.
Jadi madalin secara bahasanya lin sendiri itu atau layin, ada yang bilang layin, itu lunak atau lentur gitu. Nah, mungkin secara bahasnya agak nggak nyambung ya, tapi kalau kita lihat di definisi secara ilmu tajwidnya, madalin itu huruf yang berharokat fathah, yang setelahnya ada waw sukun atau ya sukun, dan setelahnya waw sukun atau ya sukun ini ada huruf hidup dibaca wakof. Nampaknya ini aku dari yang aku pelajari dulu itu 6, tapi dari yang aku baca-baca lagi ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Jadi nggak saklek gitu. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, kan dia ngomong huruf yang berharokat fathah. Ini ada huruf yang berharokat fathah. Yang setelah huruf yang berharokat fathah itu ada waw sukun atau ya sukun. Ini ada ya sukun. Lalu setelah ya sukun itu ada huruf hidup dibaca wakof. Ini ada huruf hidup dibaca wakof. Dia masuk ke madlin. Dibacanya ain, syafatain, khauf. Jadi kurang lebih madlin gitu sih. Mungkin bakal ini ya Madeline kalau kita lihat di yang hukum-hukum sebelumnya yang dia kondisinya ketika ada mada iwat, mada aidli sukun, terus ada Madeline ya. Jadi perlu dipahami perbedaannya di mana gitu. Kapan mada iwat, kapan mada aidli sukun, kapan Madeline. Oke, lanjut. Mungkin di contohnya yang pasti mungkin ada yang mau nyoba. Intinya dia nyari berharokat fathah, ada waw sukun atau ya sukun, dan setelahnya huruf hidup dibaca wakof. Ada yang mau nyoba mungkin? Oke, kayaknya belum ada. Kalau di surat Ali Imran ayat 26 ini, kita tinggal melihat bagian yang wakof-wakofan aja, nggak perlu melihat semua ayat. Contohnya yang perlu dicarikan madalin. Madalin sendiri kondisinya dibaca wakof. Jadi ya mungkin bisa lihat di sini. Ini sebenarnya sotlam ya. Sotlam itu nggak harus berhenti. Cuma kalau kita lihat dia sendiri nggak termasuk madalin. Soalnya dia ini masuknya ke made wajib mutasil. Yaitu fathah bertemu dengan alif dan setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Nah dibaca panjang. Walaupun wakaf pun dibaca panjang dia. Kemudian lanjut, ini juga sama. Nah, ini baru madelin. Dia ada fathah, kho ini, kemudian ada ya sukun setelahnya, dan setelahnya ada ro, huruf hidup, doma ini, lalu dibaca wakaf, ada koflam. Koflam dalam ilmu ghalib sendiri, setauku wajib berhenti. Jadi dibacanya biadikal khair. Panjangnya nggak saklek harus 6, bisa 4, bisa 2. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kalau bisa konsisten. Kalau 4 ya 4 terus, kalau 6, 6 terus. Biar enak dibacanya. Biar enak didengarnya. Sama kita bacanya juga enak sih. Jadi kayak udah terbiasa gitu, nggak bingung panjang pendeknya. Kemudian kan kurang lebih itu sih yang Madlin. Kalau lihat hukum yang lainnya itu ada banyak ya. Ada Allah lafzul jalalah, kemudian ini sebentar nggak termasuk ya. Oh ya nggak termasuk. Masuk ini alif lamnya alif lam al komaria. Soalnya ada al bertemu mim. Kemudian ini matobi sebenarnya. Tapi dia ada alif lam jadi nggak dibaca panjang. Jadi langsung masuk ke tuktil mulka. Enggak aku baca satu ayat mungkin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair
Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau hukumnya banyak ya. Ada alif lam tadi sudah, terus hukum muta ikhfa, ya ikhfa hukum sukun. Lalu ini tasya'u di satu kata mad wajib mutasil, untuk kemudian muza ikhfa, kemudian alif lam al qamariyah, lalu nun sukun dan muta ikhfa lagi, lalu ikhfa lagi, lalu mad wajib mutasil, ikhfa mad wajib mutasil, al qamariyah, hukum ro ini ro apa ya? Aku lupa nih. Ada ro tafhim, kayaknya ro tafhim sih. Al khoir, ya ro tafhim. Tapi aku nggak ragu. Ada ro tafhim, ro tarki. Kemudian inna ini guna. Kemudian oh ini ro tarki ini, ro tarki. Kemudian ada kasot yang bertemu kof ikhfa. Lalu ini ada masuk ke matobi'i, asalnya ada huruf hidup dibaca wakof. Masuk kemana ya? Matobi'i, ada arid disukun. Nah, kurang lebih gitu. Aku sendiri ya juga agak lupa sih, belum buka buku tajwidku buat ingat-ingat lagi hukumnya. Nah, mungkin masuk ke latihan. Ini mungkin aku share dulu link ini ya, biar teman-teman bisa bantu apa ngecek juga sambil buka sambil nyoba jawab. Nah, mungkin ada yang mau nyoba cuma dua doang latihannya. Hukumnya seputar yang dibahas hari ini, yaitu mada iwat, mada silah, mada badal, matamkin, mada lin. Sisanya terserah mau disebutkan atau enggak, bebas. Apa ada yang mau nyoba? Ini aku ayatnya ngambil random sih, jadi nggak belum tentu semua hukum yang dipelajari hari ini ada semua. Nggak ada kah? Kalau nggak ada, biar nggak kemalaman, kita coba ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Nah, nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kalau kita lihat di ayat 3 surat Yusuf ini, nah, nu nggak ada, nakusu nggak ada, alaika nggak termasuk. Ya, kalau dibaca wakof kan. Ya, ini kalau dibaca wakof baru termasuk ke madalin, tapi karena nggak dibaca wakof nggak termasuk. Ini al-qasas ini al-qamariyah, mungkin aku bahas yang hukum hari ini aja ya. Tapi kayaknya nggak ada ya. Ini kalau ini masuk ke mad jaiz mufasil, ini ada fathah, alif, atau bi bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Bima ini berdiri sendiri, au berdiri sendiri. Au haina yang berdiri. Au haina sama bima. Kemudian ini juga sama, merja ismu fasil, fathah alif bertemu dengan hamzah. Au haina katanya sendiri, ilaika katanya sendiri. Oh ini ada haza. Haza termasuk yang tadi huruf H
itu mada silah hamzah. Coba kita lihat mada silah tadi itu gimana. Sebelum dan setelahnya huruf hidup. Ya, sebelum dan setelahnya huruf hidup. Berarti ini sebelumnya huruf hidup, setelahnya huruf hidup. Berarti ya mada silah. Karena setelahnya bukan hamzah, berarti dia qasirah. Bukan tawilah. Al-Quran itu Al-Qamariyah. Ini nggak termasuk mada silah, soalnya sebelumnya dia huruf mati. Tapi dia dibaca panjang karena dia hamzah. Oh iya, mada silah kan huruf H. Ini hamzah. Berarti dia bukan mada silah, tapi masuk ke mada badal. Dia anggapannya ada hamzah, ada fathah, terus ada alif. Digabung jadi kayak gini. Terus ini nusukun pada mukaf, ikhfa, nusukun pada muta ikhfa, nusukun pada mukaf ikhfa, ini kalkula sugro, qoblihi, baknya itu huruf kalkula yang sugro, soalnya bukan di wakof, di bagian wakof intinya sukunnya. Nah ini baru madu sila lagi, dia sebelumnya huruf hidup, setelahnya huruf hidup, dan setelahnya bukan hamzah, berarti dia kosiro. Terus ini al-Qamariyah, ini nggak termasuk, ini kasro, ya sukun, huruf itu dibaca wakof, berarti masuk ke madadin ya? Bukan. Apa tadi ya? Bentar, aku lupa. Kasro dibaca. Oh ini materi sebelumnya sih. Ya, materi sebelumnya. Ada arid li sukun ya, ada arid li sukun ya. Ada arid li sukun yaitu ketika kasro, maksudnya matobi'i, yaitu kasro ya sukun ini bertemu dengan huruf itu dibaca wakof. Ada arid li sukun. Kurang lebih kayak gitu, mungkin ada yang ditanyain atau ada yang mau nambahin hukumnya atau ada yang mau koreksi. Jadi kalau nggak ada yang mau nyoba ini tambah panjang. Kalau ini, aku perlu ngecek juga soalnya agak lupa yang hukumnya. Kalau di sini kita lihat nizanya bukan, ini bukan, ya dibaca wako. Oh ya, ini roknya rok tafkhim karena rok fathah. Lalu untuk bermuta ikhfa ini kayaknya nggak termasuk deh. Ini atau bi kasro ya sukun. Ini al-Qamariyah atau bi fathah alif kasro ya sukun atau bi. Sebelumnya ada matobi lagi. Oh ini ada matobi kasro ya sukun. Terus ini kayaknya matobi juga. Fathah alif, tapi alifnya digabung jadi panjang. Terus ini masila kosiro. Sebelumnya huruf hidup, setelahnya huruf hidup dan bukan hamzah, berarti kosiro masila. Lalu ada ini ala ali, dia ini mada jaiz mufasil. Soalnya ada ini harusnya ada ini ya fathah sama alif, tapi nggak kelihatan itu udah melebur di huruf lamnya. Lalu dia bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Jadi mada jaiz mufasil. Lalu ada doma bertemu dengan wawu atau bi. Lalu ini baru kelihatan mada jaiz mufasilnya ya fathah alif bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda.
mad jaiz mufasil. Kama ini kata sendiri atau maha kata sendiri. Ini sama ala abawaika sama kayak yang ini. Mad jaiz mufasil, ini kata sendiri, ini kata sendiri. Terus nunjuk mukaf ikhfa qablu kalkula sugro baknya Ibrahima kalkula sugro lagi atau bi kasro ya sukun roknya rok tafkhim. Terus ini apa ya? Haknya ini bisa mad alif sukun kayaknya. Kan fathah, terus dia ada alif dibaca panjang, terus huruf itu dibaca wakof. Mad alif sukun, terus ini guna matobi'i kasar bertemu ya sukun, domatan bertemu ha izhar, matobi'i kasar bertemu ya sukun, lalu yang terakhir mad alif sukun. Kasar bertemu ya sukun, matobi'i setelahnya huruf itu dibaca wakof. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin atau koreksi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tanya jawab dari teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan? Aku tunggu sampai 9.28. Berhubung udah 9.28, kita minta tolong dari teman-teman bisa ngisi feedback. Ini dari Arik atau Adib bisa di-share ke chat. Nah, itu udah di-share sama Arik. Minta tolong bisa ngisi feedback pertemuan hari ini. Dan mungkin aku tunggu sampai 9.30 sekalian. Nanti ditutup. Oke, berhubung udah 9.30, masih teman-teman udah hadir pertemuan hari ini. Ini sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aku mohon maaf kalau ada kesalahan atau masih ada kekurangannya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadir buat pertemuan minggu depan. Insya Allah materi mat yang terakhir. Monggo teman-teman kalau mau live.